Hari ini kita mempelajari sistem koordinat Kartesius grafik persamaan. Sistem koordinat Kartesius terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y, yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik asal, yaitu 0,0. Bidang ini sendiri terdapat 4 kuadrat. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran 3, kuadran 4, berlawanan arah jarum jam. Jadi ketika kita ingin menggambarkan satu buah titik, katakan titiknya adalah titik P, A, B, maka A tersebut apa? A tersebut mewakili jarak antara titik terhadap sumbu Y. Maka panjang ini, jarak ini adalah A. Dan B sendiri merupakan jarak dari titik ke sumbu X. Maka jarak ini adalah B. Bagaimana kita menggambarkan Q? Q berupa titik C, D. Berarti C itu adalah jarak dari titik ke sumbu Y. Berarti jarak ini adalah C, sedangkan D adalah jarak titik ke sumbu X. Maka begini. Sistem koordinat Kartesius. Jarak antara titik P dan titik Q itu bisa dituliskan dengan D, distance, jarak antara P dan Q sama dengan komponen bagian X-nya yaitu C dikurang A, selisihnya dikuadratkan ditambah D dikurang B dikuadratkan, baru dipangkatkan setengah, akar ya maksudnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R bisa dituliskan menjadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumus ini kita peroleh dari rumus jarak titik terhadap titik. Titik apa? Titik P terhadap seluruh titik yang memiliki jarak R. Maka kita bisa tuliskan Q itu adalah semua titik yang memenuhi jaraknya dari titik P yaitu sebesar R. Maka semua titik itu kita katakan C-nya X, X dikurang A dikuadratkan ditambah D itu Y dikurang B kuadrat sama dengan jarak ini setengah. Ketika di sini adalah akar, maka ketika kita kuadratkan kedua ruas, akar di sini akan terinverskan dan jaraknya menjadi kuadrat. Makanya bisa dituliskan dalam dx dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran. Sedangkan persamaan umum garis lurus pada bidang bisa dituliskan menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. A dan B tidak 0. Dalam hal ini B-nya tidak sama dengan 0 ya. Persamaan garis dapat dituliskan Y sama dengan MX ditambah N. Selanjutnya M ini akan disebut dengan gradien. Nah, bagaimana mengerjakan hal ini? Ketika ditanya cari pusat dan jari-jari lingkaran dari X kuadrat dikurang 2X ditambah Y kuadrat ditambah 6Y sama dengan minus 6, maka apa yang kita lakukan? Kita ubah menjadi bentuk persamaan lingkaran. Kita tuliskan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 dikurang 1 ditambah Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 dikurang 9 sama dengan minus 6. Maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk kuadrat dan ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk kuadrat.
Apa itu? X minus 1 dikuadratkan. Sedangkan yang ini Y plus 3 dikuadratkan. Selanjutnya, ini dikurang 1 ditambah dikurang 9 sama dengan minus 6. Maka kita eliminasi ruas kiri dengan ditambah 1 dan ditambah 9. Kita peroleh X dikurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan minus 6 ditambah 1 ditambah 9. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah X dikurang 1 kuadrat, Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. Maka kita bisa menuliskan kesimpulannya, lingkaran tersebut berpusat di 1, minus 3 dan jari-jarinya yaitu sebesar 2. Selanjutnya, untuk grafik persamaan, diberikan suatu persamaan dalam X dan Y, kita dapat menggambarkan grafiknya dalam sistem koordinat kartesius, yaitu Y sama dengan X kuadrat, maka grafiknya berbentuk demikian. Berapapun nilai X yang kita substitusi, baik X itu bernilai negatif maupun bernilai positif, maka Y yang kita peroleh adalah Y yang positif. Karena negatif dikuadratkan, maka dia akan bernilai positif. Contoh yang kedua, X sama dengan Y kuadrat. Maka berapapun Y yang disubstitusi ke dalam sini, berapapun nilai Y, maka kita memperoleh X-nya yang positif. Maka gambarnya berbeda ya. Begini. Dalam menggambar grafik, pertama-tama ini ada bantuan untuk menggambar grafik, yaitu dengan tabel XY. Jadi setidaknya kamu menuliskan 5 buah titik untuk menggambarkan grafik. Sehingga dari 5 titik tersebut dihubungkan satu sama yang lainnya secara berurutan. Ini menggambar grafik sederhana. Ketika gambar grafik itu sudah kompleks, maka kita membutuhkan kalkulus. Baiklah, sekarang kita mempelajari fungsi dan grafiknya. Fungsi dalam kehidupan sehari-hari banyak besaran atau nilai yang bergantung pada nilai yang lain. Contohnya, berat badan saya tergantung terhadap waktu. Dalam hal ini, berat badan saya dikatakan fungsi dari waktu. Ketika waktunya adalah T1, berat badan saya B1. Ketika waktunya T2, maka berat badan saya B2. Berbeda dong dari satu waktu ke waktu yang lain berat badan saya. Ya, memang memungkinkan akan bernilai sama. Tapi berat badan itu tidak bisa sama persis ya dari waktu ke waktu. Secara umum, pada saat T, maka berat badan saya bisa dituliskan menjadi B dalam kurung T. Artinya fungsi berat badan yang bergantung terhadap waktu. Bisa digambarkan dalam bidang kartesius, grafik fungsi berat badan saya seperti ini. Waktu saya baru lahir, berat badannya segini. Bertambah usia saya, maka berat badan saya meningkat. Ini normalnya ya, semakin bertambah waktu, semakin bertambah umur, maka berat badan meningkat. Fungsi, misalkan kita tuliskan fungsinya F dari bilangan real ke bilangan real adalah aturan yang memetakan setiap bilangan X dari himpunan D. Himpunan D ini disebut himpunan daerah asal atau dengan istilah domain ke R yang disebut dengan daerah asal dengan sebuah nilai yang tunggal karena dia merupakan
pemetaan. Menghubungkan X ke Fx, di mana X adalah elemen dari domain. Himpunan semua nilai yang diperoleh, misalkan kita tulis Y sama dengan Fx, maka itu disebut dengan daerah hasil. Jadi daerah hasilnya adalah Y, daerah asalnya adalah X. Contohnya, Fx yaitu X kuadrat, maka mengaitkan setiap X ke kuadratnya. Daerah asalnya apa? Seluruh bilangan real. Daerah hasilnya apa? Apa yang dihasilkan ketika X itu disubstitusi, X berupa bilangan real itu disubstitusi ke fungsi, maka hasilnya adalah bilangan positif, real positif. Tidak mungkin ketika X dikuadratkan, berapapun X-nya tidak akan mungkin menghasilkan negatif ketika kita semesta pembicaraannya adalah bilangan real. Selanjutnya, fungsi G berupa 1 per X, berarti mengaitkan setiap bilangan real yang tidak nol. Mengapa tidak nol? Karena penyebut itu tidak boleh nol. Karena ketika dia nol, dia tidak terdefinisi. Yaitu dengan membalikan 1 per X, yaitu fungsi balikannya ya. Jadi berapapun nilai X yang disubstitusi dengan perjanjian X-nya tidak sama dengan 0, maka daerah hasilnya yaitu 1 per X. Daerah asalnya R tanpa 0, ditulis R min himpunan 0. Daerah hasilnya apa? R tanpa 0 juga. Ya, karena fungsi ini tidak akan menghasilkan nilai 0. Kita lanjut. Sebagai catatan, bila suatu fungsi daerah asalnya tidak disebutkan secara spesifik, maka kita sepakati bahwa daerah asalnya adalah himpunan bagian terbesar yang dari R, semesta pembicaraan kita bilangan real, yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Saya tuliskan seperti ini. Ketika kita memiliki fungsi yaitu yang pertama A 1 per F X, maka kalau bentuknya pecahan seperti ini, maka domainnya yaitu himpunan di mana Fx tidak boleh sama dengan 0. Ya, ingat ya, penyebut tidak boleh 0. Kedua, ketika saya memiliki akar Fx, maka domainnya adalah Fx harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Ketika dia bernilai negatif, maka tidak boleh. Akar negatif kan tidak ada. Ini kita sebut dengan syarat domain. Oke? Jadi, ketika kita memiliki soal Fx sama dengan akar dari 1 minus X, maka syarat domainnya apa? Syaratnya adalah 1 di bawah tanda akar 1 minus X haruslah lebih dari 0. Sehingga kita peroleh X kurang dari sama dengan 1. Atau ketika kita tuliskan dalam bentuk himpunan, D adalah dari minus hingga sampai 1. Satunya ikut, ingat ya, notasi interval, maka kita tuliskan dalam bentuk kurung siku. Kita masuk ke tentukan daerah asal dan daerah hasil dari persamaan dari fungsi tersebut.
dari fungsi ya. Maka kita tuliskan syarat domainnya apa? Syaratnya yaitu, lihat, dia berupa pecahan. Maka penyebut tidak boleh 0. Pertama, syaratnya adalah akar dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 tidak boleh bernilai 0. Yang kedua, syaratnya adalah di bawah tanda akar tidak boleh negatif. Maka kita tuliskan 2x kuadrat ditambah 3x minus 2 tidak boleh negatif, lebih besar dari 0. Sehingga dari dua syarat ini kita dapat tuliskan syaratnya adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 lebih dari 0. Tidak ada sama dengannya, karena di syarat pertama tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan di syarat kedua boleh sama dengan 0 tapi tidak boleh negatif. Maka ketika kita iriskan dua syarat ini, dua-duanya harus memenuhi, maka tidak ada sama dengan. Selanjutnya kita faktorkan, sehingga kita peroleh pemfaktorannya adalah 2x dikurang 1 dan x atau x ditambah 2. Sehingga ketika kita tuliskan di dalam garis bilangan, kita memperoleh, gambarkan di garis bilangan, bilangan real, maka kita tuliskan titik kritisnya yaitu minus 2 dan setengah. Ketika kita uji, seperti pertemuan sebelumnya, kita uji, maka daerah di sebelah kiri minus 2 ini, misalkan kita pilih minus 3, maka kita substitusi ke dalam ketaksamaan ini, kita peroleh nilainya minus 3 dikali 2, minus 6 dikurang 1, minus 7, minus 3 ditambah 2, minus 1. Maka hasilnya positif. Di antara minus 2 dan setengah, kita pilih 0 titik sebagai titik uji. Titik 0, 2x berarti 0 ya, minus 1 ditambah 2 itu bernilai negatif. Minus 1 dikali 2. Selanjutnya, di sebelah kanan setengah, kita pilih x-nya sama dengan 1, 2 kali 1, 2, dikurang 1, hasilnya 1, 1 ditambah 2, hasilnya 3, maka 1 dikali 3, hasilnya positif. Sehingga kita peroleh daerah penyelesaiannya, yaitu yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Maka kita bisa tuliskan domainnya yaitu atau saya tulis DH sama dengan dari minus tahingga sampai minus 2 digabung dengan setengah sampai tahingga. Selanjutnya, bagaimana dengan daerah hasil? Daerah hasil atau dituliskan dengan range, daerah hasilnya, range dari H itu, fungsi H, maka kita peroleh RH-nya adalah apa saja. Dia tidak mungkin 0. Apa yang membuat dia 0? 1 dibagi berapa supaya jadi 0? Tidak ada. Jadi tidak mungkin 0. Apakah dia akan bernilai negatif? Dia tidak akan bernilai negatif karena daerah asalnya memiliki syarat penyebutnya tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif karena ada tanda akar. Sehingga daerah hasilnya pasti diperoleh adalah seluruh bilangan real yang positif. Oke.
Selanjutnya, grafik fungsi. Grafik fungsi itu adalah grafik persamaan untuk Y sama dengan fx. Bagaimana cara menggambarkannya? Boleh dengan cara yang sederhana, yaitu memilih beberapa titik lalu dihubungkan. Hampir sama ya dengan gambar yang tadi. Tapi nanti lebih advance-nya kita mempelajari grafik fungsi menggunakan beberapa aturan. Nah, ini grafik fungsi nilai mutlak. Jadi, mutlak X, ketika kita memiliki fungsi fx yaitu mutlak X, maka grafik fungsinya seperti apa? Seperti ini. Ya, tidak melengkung. Garisnya garis lurus. Kenapa tidak ada negatifnya? Kenapa Y-nya tidak bernilai negatif? Karena ini fungsi mutlak, atau bisa disebut dengan jarak. Dibuka lagi materi sebelumnya. Ingat pertaksamaan yang ini, X dikurang 3 mutlak dikurang dari X ditambah 1 mutlak. Kemarin sudah dicari solusinya. Bagaimana dengan gambarnya? Silahkan dicoba ya adik-adik. Sekian dari saya.